ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dan menghadap Tuhan Yesus. Izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya, itu doa agama Katolik. Berdoa dimulai dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih dan karunia-Mu Bapa, sehingga kami sudah berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di kelas ini Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan arahan dan materi dari Ibu kami. Kami mohon berkatilah kami agar apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Adik Patricia. Baik Ibu. Oke, sebelum itu Ibu presensi dulu ya. Ya Ibu. Oke. Maria Magdalena, Hadir Ibu. Katarina Tawa, Hadir Ibu. Simon Petrus, Ayo Bu. Patricia, Hadir Ibu. Aloysia, Hadir Ibu. Adolfus, Ayo Bu. Yoakinus, Bagus Arianto, Yoakinus Tarje, Bagus Arianto. Sakit ibu, katanya Iya, sakit. sakit perut Ibu. Oh, Makan asam. tidak apa-apa. Berhari ini ya. Iya Ibu. Oke, jadi hari ini Ibu akan membawakan layanan bimbingan konseling dengan topik konsep perencanaan karir. Nah, di sini mungkin ada adik-adik yang sudah mengetahui apa itu perencanaan karir. Saya Ibu. Tadi Patricia. Baik Ibu, kalau misalnya perencanaan karir itu kayak strategi untuk kira-kira apa yang kami miliki seperti apa, rencana kami itu tipsnya kami sukses untuk rencana kami seperti apa itu menurut saya. Oke, sudah sangat baik. Mungkin ada lagi? Oke, mungkin di sini Ibu akan menerangkan sedikit konsep dari perencanaan karir itu sendiri. Jadi, perencanaan karir adalah suatu proses untuk memutuskan tujuan-tujuan yang akan dikejar selama periode waktu mendatang dan yang akan dilakukan agar mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jadi, di mana adik-adik mampu untuk memutuskan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan karir. Jadi di mana perencanaan karir ini sangat penting. Di mana terus ini terus. Oke, jadi konsep dari perencanaan karir sendiri adalah suatu proses untuk memutuskan tujuan-tujuan yang akan dikejar selama periode waktu mendatang dan yang akan dilakukan agar mencapai
yang diberi apa? Presente. Selanjutnya itu mengembangkan kepercayaan diri. Jadi manfaat perencanaan karir yang kedua yaitu mengembangkan kepercayaan diri. Di mana misalnya sekarang adik-adik mempunyai kepercayaan diri yang kurang. Nah, dengan perencanaan karir itu dapat membantu adik-adik mengembangkan kepercayaan diri dari adik-adik sendiri. Jadi misalnya adik-adik ingin menjadi seorang penyiar. Nah, di situ kan membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi. Jadi dengan perencanaan karir yang matang, adik-adik itu dapat mengembangkan kepercayaan diri sehingga untuk mencapai karir adik-adik itu sesuai dengan minat dan juga keterampilan adik-adik. Selanjutnya yaitu dapat mengenal peluang-peluang yang akan dijumpai. Nah, di sini peluang-peluang ini bisa juga peluang pekerjaan atau peluang pekerjaan yang ada di masyarakat. Jadi dengan perencanaan karir adik-adik sudah bisa mengetahui kira-kira tren pasar kerja sekarang itu seperti apa. Sehingga ketika adik-adik memutuskan untuk mengambil suatu bidang, itu adik-adik ke depannya itu dalam mencari suatu pekerjaan itu bisa dengan mudah adik-adik dapat. Nah, jika adik-adik tidak merencanakan karir dari sekarang, itu akan kesulitan ke depannya. Jadi misalnya sekarang adik-adik ingin mengambil jurusan matematika, tetapi di masyarakat sekarang individu-individu atau orang-orang yang mengambil jurusan matematika itu sudah sangat banyak, sehingga peluang pasar kerja itu sudah sangat menumpuk dan adik-adik mungkin saja tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut atau tidak akan masuk ke bidang pekerjaan tersebut, sehingga perencanaan karir itu sangat diperlukan. Selanjutnya itu dapat menentukan apa yang akan dipersiapkan dalam menekuni karir. Jadi perencanaan karir itu dapat menentukan apa yang akan dipersiapkan, misalnya ekonomi, biaya dalam pendidikan, ataupun kesehatan rohani, kesehatan emosional. Itu dalam perencanaan karir itu sudah dapat membantu adik-adik untuk mempersiapkan dalam menekuni karir yang ingin adik-adik tuju. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam perencanaan karir. Jadi di sini ada beberapa langkah dalam perencanaan karir. Yang pertama, mulailah menyusun langkah perencanaan karir dengan menentukan visi dan misi. Jadi di sini pertama-tama dalam menyusun suatu perencanaan karir itu adik-adik harus memiliki visi dan misi, menyusun visi dan misi. Sehingga dalam merencanakan karir itu adik-adik sudah tahu kira-kira apa yang ingin saya raih. Visi dan misi itu sudah harus jelas. Selanjutnya yaitu mengenal diri sendiri, kekurangan dan kelebihan seperti apa yang adik-adik punya. Jadi di sini mengenal diri sendiri, kira-kira apa saja kelebihan saya, apa saja kekurangan saya, sehingga ketika adik-adik memutuskan mengambil suatu bidang pekerjaan atau suatu bidang karir itu sudah sesuai dengan kemampuan adik-adik. Sehingga kedepannya ketika adik-adik sudah masuk ke bidang pekerjaan tersebut itu sudah sesuai, adik-adik sudah mampu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya itu mengevaluasi pencapaian diri. Adik-adik harus mampu untuk mengevaluasi pencapaian apa yang sudah adik-adik capai selama ini. Misalnya adik-adik sudah mengikuti lomba ataupun webinar, nah itu merupakan suatu pencapaian. Misalnya public speaking adik-adik sudah mulai terasa. Nah di situ adik-adik harus mampu untuk mengevaluasi pencapaian diri adik-adik. Selanjutnya itu fokus dan tingkatkan terus keterampilan yang dikuasai. Jadi sini ketika merencanakan suatu karir, adik-adik harus fokus dan tingkatkan keterampilan yang
mengesampingkan bakat ataupun keinginan minat adik di bidang kesenian tadi. Jadi ibu sarankan untuk sekarang kan adik-adik ibu sarankan untuk memilih karir yang sesuai dengan bakat dan minat. Tetapi kan kita tidak tahu kemudian hari ini kita akan menjadi apa atau ingin mengambil suatu bidang apa. Jadi di mana adik harus seperti yang tadi dijelaskan, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ataupun konsekuensi yang ada di kemudian hari. Oke, mungkin itu jawaban dari Ibu. Mungkin sudah ada pencerahan tadi. Oke, terima kasih. Selanjutnya perencanaan karir dievaluasi secara berkala, bisa triwulan, semesteran ataupun tahunan. Dari sini seperti yang tadi ditanyakan oleh Adi Simon Petrus. Jadi di mana adik-adik harus mengevaluasi perencanaan karir yang sudah adik-adik buat. Bisa juga setiap 3 bulan atau setiap semester ataupun setiap tahun. Nah, ini supaya bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Jadi adik-adik sudah tahu, saya sekarang memiliki minat di bidang kesenian, tetapi seiring berjalannya waktu itu tren pasar kerja itu membutuhkan bidang teknik. Jadi adik-adik sudah bisa mampu untuk mengubah perencanaan adik-adik sesuai dengan tren pasar kerja yang ada di masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri kita. Jadi yang pertama yaitu refleksi diri terhadap nilai-nilai kehidupan yang akan memperdalam pengetahuan dan pemahaman akan diri sendiri yang mempengaruhi terhadap gaya hidup yang akan dikembangkan termasuk di dalamnya jabatan yang direncanakan untuk diraih. Jadi mana adik-adik harus mampu untuk refleksi diri terhadap nilai-nilai kehidupan. Nah, ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi perencanaan karir. Di mana nilai-nilai kehidupan, misalnya nilai kehidupan masyarakat itu sangat mempengaruhi perencanaan karir adik-adik. Misalnya dari dalam diri adik-adik ini, saya ingin menjadi seorang dokter, tetapi sahabat ini sudah masuk di ekstern. Oke, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama faktor internal, ini faktor yang berasal dari dalam diri kita. Nah, di sini yang pertama bakat khusus yaitu kemampuan menonjol di suatu bidang usaha, bisa juga kognitif, bidang keterampilan ataupun bidang kesenian. Nah, di sini bakat khusus itu sangat mempengaruhi perencanaan karir. Misalnya adik-adik mempunyai bakat di bidang kesenian, itu sangat mempengaruhi perencanaan karir adik-adik. Jadi adik-adik, saya mempunyai bakat di bidang kesenian, saya ingin mengambil bidang kesenian, sehingga mempunyai keselarasan antara bakat adik-adik dan juga bidang yang ingin adik-adik tuju. Selanjutnya yaitu minat. Action. Oke, selanjutnya yaitu minat. Ini minat itu kecenderungan yang agak menetap pada seseorang untuk merasa tertarik pada suatu bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang itu. Dari sini, minat adalah ketertarikan terhadap suatu bidang. Misalnya adik-adik mempunyai ketertarikan ke bidang teknik. Adik-adik suka sekali memodifikasi suatu kendaraan ataupun suatu barang-barang elektronik. Nah, di situ sangat mempengaruhi perencanaan adik-adik. Selanjutnya yaitu sifat. Nah, di sini sifat juga sangat mempengaruhi perencanaan karir. Misalnya adik-adik mempunyai sifat yang ramah ataupun sifat yang suka bersosialisasi, dan itu sangat mempengaruhi perencanaan karir. Di mana adik-adik bisa juga mengambil bidang pekerjaan
tidak sehat. Nah itu juga sangat mempengaruhi perencanaan karir dari adik-adik sendiri. Jadi di mana adik-adik harus pintar dalam memilih teman dan juga pergaulan. Setelah pergaulan yang sehat dan juga mendukung keinginan ataupun perencanaan karir atau cita-cita adik-adik sendiri. Oke, selanjutnya yaitu tantangan dalam perencanaan karir. Di sini ada beberapa tantangan. Yang pertama perubahan pasar kerja dan juga ekonomi. Dan di sini ada tantangan yang paling utama, di mana perubahan pasar kerja itu sangat mempengaruhi perencanaan karir adik-adik. Jadi bagaimana adik-adik harus mampu untuk mengatasi tantangan tersebut, di mana adik harus pintar untuk mempelajari kira-kira peluang pasar kerja sekarang itu seperti apa. Selanjutnya itu kesulitan menentukan minat dan tujuan karir. Nah, itu merupakan tantangan juga, di mana adik-adik punya kesulitan dalam menentukan minat dan juga tujuan karir adik-adik. Nah, sekarang ibu ingin bertanya kepada adik-adik, kira-kira adik-adik sudah menentukan kira-kira minat adik-adik di bidang apa ataupun tujuan karir adik-adik? Belum. Saya ibu. Oh, adik Patricia silahkan. Jadi ibu, saya bingung ibu. Kadang-kadang sama minat tuh banyak ibu. Kayak apa yang saya lakukan berulang kali itu yang saya senangi sebagai minat ibu. Berulang kali. Kalau misalnya kayak apa? Saya senang main bulu tangkis. Nah, terus saya juga senang menulis kadang-kadang. Tapi saya kadang-kadang saya senang juga melakukan hal-hal yang kayak misalnya kayak volunteer gitu ibu, gitu. Itu tuh kadang-kadang jadi saya bingung. Dikira harusnya tuh apa? Terus tapi saya lihat mungkin di lingkungan internal saya itu dekat saya itu teman-teman saya atau tidak ada keluarga sepupu saya itu ada yang kerja di LSM gitu. Nah, lembaga swadaya masyarakat. Jadi kan dia ini dari psikologi kan. Terus saya kadang-kadang saya lihat dari bagiannya, terus dari pekerjaannya, terus saya kan pernah datang juga di situ punya kerja di LSM. Terus saya kayak bagus begitu ibu. Terus kayak menarik. Terus maka dari itu saya rasa kayak mungkin bisa lah saya nanti juga masuk di psikologi maupun dari SM juga begitu. Tapi saya masih bingung ibu dengan minat saya yang menulis. Saya juga kadang-kadang saya mau jadi orang menulis. Mungkin apa saran dari ibu untuk supaya saya bisa menulis seperti itu? Itu adalah tantangan ya, di mana adik sulit untuk menentukan tujuan karir adik-adik. Nah, di sini dengan adik-adik merencanakan karir adik-adik, itu adik-adik harus kan seperti tadi dijelaskan menentukan tujuan karir adik-adik. Jadi adik-adik harus mempunyai tujuan karir yang ingin adik-adik tuju. Adik harus mampu untuk memilih salah satu dari minat adik-adik atau ketertarikan adik-adik. Adik-adik harus memilih satu yang menunjang kemampuan dan juga keterampilan adik-adik. Sehingga dalam mengatasi tantangan dalam kesulitan menentukan tujuan karir, itu adik-adik sudah mengetahui, oh tujuan karir saya ini menjadi seperti ini. Nah itu merupakan sedikit saran dari ibu. Selanjutnya itu ketidakpastian ekonomi dan juga krisis global. Nah di sini ketidakpastian ekonomi juga sangat mempengaruhi perencanaan karir adik-adik. Di mana seperti 2 tahun lalu itu di mana ada krisis global yaitu pandemi COVID-19, nah itu juga sangat mempengaruhi karir adik-adik. Seperti yang terjadi kemarin itu banyak pekerja itu kehilangan pekerjaan mereka, dan juga ada berbagai perusahaan itu apa itu kasih keluar dong. Oke, jadi seperti yang tadi dijelaskan pada beberapa tahun yang lalu itu terjadi pandemi COVID-19 di mana banyak pekerja yang di PHK dari pekerjaan mereka. Nah itu merupakan tantangan dalam perencanaan karir kita. Sudah memiliki kebingungan, aduh sekarang ini untuk lapangan pekerjaan sudah sangat sulit, di mana banyak perusahaan yang sudah gulung tikar karena pandemi yang terjadi kemarin. Selanjutnya itu persaingan masuk perguruan tinggi atau mendapatkan posisi di dunia kerja. Dari sini ini merupakan salah satu tantangan juga, di mana persaingan untuk masuk ke suatu perguruan tinggi atau suatu
pencapaian, di mana adik-adik harus mampu untuk meningkatkan keterampilan adik-adik sehingga dalam pencapaian karir adik-adik itu sudah memiliki kemampuan di bidang tersebut. Dan juga pembelajaran sepanjang hayat, di mana adik-adik sekarang itu kita belajar bisa dimanapun dan juga kapanpun, sehingga pembelajaran itu sangat penting sehingga bisa menambah pengetahuan kita. Selanjutnya yaitu beradaptasi dengan teknologi baru. Selanjutnya manajemen waktu yang baik. Selanjutnya menjajaki industri atau posisi lain. Nah, di sini menjajaki industri atau posisi lain ini di mana adik-adik misalnya adik-adik ingin mengambil suatu bidang pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat. Nah, itu adik-adik harus pergi ke soal itu tidur selancar. Selanjutnya yaitu pendidikan tambahan atau sertifikasi. Nah, di sini pendidikan tambahan ini misalnya ada ketika tamat dari SMA itu sebaiknya adik-adik mengambil pendidikan lanjutan, yaitu misalnya pendidikan sarjana. Dan juga sertifikasi di sini adik-adik ketika tidak ingin mengambil pendidikan sarjana itu adik-adik bisa mengikuti kursus yang sesuai dengan kemampuan ataupun bakat adik-adik. Selanjutnya yaitu membangun jaringan yang kuat. Di sini membangun jaringan yang kuat di sini membangun koneksi dengan mungkin ahli profesional atau dengan seseorang yang sudah ahli di bidangnya. Jadi di sini bisa juga dengan mungkin keluarga yang sudah ahli di bidang yang ingin adik-adik geluti, ataupun bisa juga menggunakan teknologi. Di sini kan sudah banyak teknologi. Oke, jadi di mana misalnya menggunakan teknologi di mana ada mengikuti webinar-webinar. Nah, di situ bisa menambah pengetahuan adik-adik bisa mendapatkan sertifikat yang dapat menunjang pekerjaan karir adik-adik. Selanjutnya yaitu diskusi dengan konselor ataupun ahli profesional seperti yang sudah dijelaskan tadi. Diskusilah apa yang ingin adik-adik capai kepada ahli yang sudah berprofesional di bidang tersebut. Oke, mungkin itu saja materi layanan dari Ibu. Mungkin di sini Ibu bisa meminta adik-adik untuk menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan. Oke, kepada Ibu Nosi silakan. Baik Ibu, jadi perencanaan karir itu sangat penting untuk kami Ibu. Jadi untuk menentukan karir itu kami hanya boleh memilih satu setelah kami identifikasi sedemikian berminat, bakat, potensi diri kami. Terus kami harus menyesuaikan dengan kemampuan kami. Terus juga dukungan dari orang tua itu sangat penting Ibu untuk kami. Karena kami kalau misalnya mengambil sebelum karir itu harus sesuaikan dengan keuangan kami juga, ekonomi kami, bisa dengan dan pasar kerja juga seperti Ibu sampaikan tadi. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih kepada adik Nosi. Jadi sudah benar apa yang telah dijelaskan adik Nosi. Jadi perencanaan karir ini adalah porsi yang sangat penting untuk mencapai tujuan profesional dan juga pribadi di masa depan. Sehingga meskipun sering dihadapkan pada berbagai tantangan seperti perubahan pekerja, ketidakpastian ekonomi atau persaingan yang ketat, adik-adik dapat menghadapinya dengan lebih efektif. Mungkin kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih karena adik-adik sudah bersedia mengikuti layanan pada hari ini. Semoga layanan pada hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Amin. Oke, mungkin Ibu meminta salah satu dari adik-adik untuk mungkin bisa dalam kelas. Baik Ibu dan teman-teman. Baik Ibu dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dan menggapai dan